Still Life, Kampus Melukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat sketsa karya Mas Rianto. Dan coba kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan sketsa Mas Rianto yang pekan kemarin yang dapat A, sekarang bagaimana? Nah, nanti kita sekaligus akan melihat fluktuasi atau seorang sketser itu bisa naik turun juga. Baik, sebelum ke sana kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer. Ada Mas Hanfal atau Mas Hanif yang ada di Wonosobo, ya, mahasiswa Wonosobo, seniman Wonosobo. Ada Mbak Maria Noemi dari Filipina. Mas Agil kalau nggak salah ini dari Palembang, kalau nggak salah ya. Ada Mas Ahmad Fauzi dari Garut. Ada Mas Rianto. Mas Rianto ini dari Jambi. Ada Mas Badruzzaman dari Jepang. Ada Mas Aimrex dari Amerika. Ada Mbak Evan. Mbak Evan ini juga dari, kalau nggak salah dari Sumatera jelas ya, tapi sebelah mana Mbak Ivana ya. Ya daerah-daerah mungkin bagian utara ya. Juga ada Mbak Nabiha Sahab, kalau nggak salah dari Jakarta gitu. Mas Diko Srita dari Jakarta tentu saja. Mas Chongput dari Malaysia dan Mas Anom Hamengkubudi ini adalah mahasiswa Painting Explorer dari yang paling lama sejak Painting Explorer ini Kampus Lukis Painting Explorer dibuka. Mas Anom Hamengkubudi ini langsung bergabung. Saya sangat berterima kasih ya. Namun sampai sekarang kita belum pernah ketemu, belum pernah mengirimkan karya, dan ini saya maknai Mas Anom Hamengkubudi ini memang support untuk Painting Explorer ya. Terima kasih banyak. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita lihat ya, lihat karyanya Mas Rianto ya, karya Mas Rianto. Ini karya Mas Rianto ya. Kita lihat dulu karya Mas Rianto yang tugas kemarin ya, berarti tugas ke-7, yaitu ketika membuat bengkel itu menarik sekali ya. Nah, tugas ke-11 berarti ya. Mas Rianto ketika membuat bengkel itu luar biasa bentuknya dan juga garisnya. Kelancaran garisnya ini sangat istimewa ketika saya masih ingat ya. Ketika Mas Rianto membuat motor ya, membuat bentuk motor. Nah, ini bentuk motornya terutama pada nah ini lancar sekali kan. Lancar, enak ya, lancar, enak bermain besar kecil. Nah, sekarang Mas Rianto membuat tugas ke-8 yaitu pasar tradisional dengan tinta Cina di kertas ukuran 21 kali 29 cm ya tahun ini. Alhamdulillah ini Mas Rianto juga sudah ada di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak pelajaran. Oke, terima kasih Mas Rianto. Nah, ini karya Mas Rianto ini karya pasar tradisional. Ini satu, terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, teman-teman, kalau dari aspek bentuk ya, Mas Rianto memang piawai. Sekali lagi, kalau dari aspek bentuk, Mas Rianto piawai. Karena Mas Rianto ini memang basisnya adalah realistik. Kemarin saya melihat lukisan Mas Rianto yang still life ya, alam benda ketika seni lukis placement itu dia sangat tepat ya, membuat proporsi komposisinya juga enak. Ini tampak sekali ya, meskipun uh, kita tidak melihat ambal-ambalannya gitu ya, tidak melihat tangganya. Ini terasa ya bahwa ini adalah tempat yang lebih tinggi, terus di bawahnya ada aktivitas di pasar. Ini menarik sekali ya. Bagaimana
ngambil ini ya, mengambil angle atau mengambil sudut pandang itu terasa enaknya. Ini juga bagaimana Mas Rianto membuat komposisi yang menyisakan ruang kosong di sebelah kanan ya, baik di atas maupun di bawah ya. Jadi seakan-akan ini polanya segitiga menghadap ke kanan ya. Menarik sekali ya. Uh, ini biasa ya, tapi yang dua ini luar biasa. Bentuk maupun komposisi, proporsinya juga oke. Nah, akan tetapi ketika kita membahas tentang garis, nah Mas Rianto kembali ke garis yang ragu-ragu. Ragu-ragunya terasa banget ya. Terutama karya yang ini. Ini terasa sekali tersendat-sendatnya. Jauh kalau dibandingkan garis dengan kemarin jauh. Nah, ini terjadi biasanya dan sebagaimana yang tampak di sini, ini karena munculnya objek-objek yang relatif susah, ya. Objek-objek yang relatif susah dalam hal ini adalah figur manusianya ini dia atau Mas Rianto ini kelihatan sekali ragu. Ini harus seperti apa, terus patahan-patahannya nggak enak, terus geraknya ini tersendat, apalagi yang ini. Yang ini terasa sekali Mas Rianto ragu ya, menguasai bentuk ini. Nah, itu berimbas pada objek-objek yang lain, bahkan objek yang kemarin sudah lancar ya garis seperti ini, sekarang menjadi uh, terasa bergetar ya, terasa ada keraguan-raguannya. Uh, Memang kalau kemarin ya saya sempat menyatakan ya, mulai digoyang ya, ya goyang itu tidak terus dibuat semuanya terus bergerigi ya. Nah itu malah terkesan malah ini malah tidak lancar ya. Dan kalau kita lihat memang karena ada sekali lagi ya objek-objek ini ya, figur-figur ini garisnya ini terasa tidak sepenuhnya terkontrol sebagaimana kemarin. Termasuk tebal tipisnya pun tidak begitu terkontrol. Nah, ini lumayan ya, yang ini lumayan masih bisa memainkan garis yang bervolume gitu ya. Meskipun yang jauh ini akan lebih enak jika Mas Rianto tidak memberi garis yang kepekatannya penuh. Jadi kalau memang ini jauh sekali, itu bisa jadi begini mas caranya. Setelah pena itu dicelupkan ke tinta ya, setelah penanya dicelupkan ke tinta itu dilap dulu pakai tisu atau pakai lap gitu ya, dilap dulu tetapi tidak terlalu kering. Nah, nanti sisanya itu tinta itu digoreskan. Nah, itu akan menghasilkan garis yang tidak tidak sepenuhnya uh, tidak rata atau garis yang apa istilahnya ya tidak hitam penuh atau garis seperti kehabisan tinta. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil contoh, misalnya siapa ya? Mas Ahmad Fauzi ya coba ya. Mas Ilmania. Oh, nggak ada ya. Di sini ya. Di sini ya. Ilmania. Udah nggak? Nah, ini Mas Ahmad Fauzi memainkan garis yang seperti itu di mana ya? Supaya kita lihat dulu. Oh, nah, yang ini aja, Mas Fauzi itu yang bagus memang yang untuk pameran dulu itu ya. Yang untuk pameran itu di ini ya. Nah,
karyanya Mas Fauzi. Coba. Jadi ada goresan-goresan yang tidak sepenuhnya eh, kita tutulkan. Oh, nggak terlalu ya. Nggak, siapa ya? Mas Congput mungkin ya. Mas Congput mungkin. Sebentar saya cari. Saya cari ke Mas Congputnya. Mas Congput. Semoga ada ya. Jadi tidak sepenuhnya garis itu di apa dengan tinta yang encer, dengan tinta yang ini nanti efeknya seperti ini. Nah, ini yang belum tereksplorasi di karyanya Mas Rianto. Nah, seperti ini. Ini kan karena efek dari sini terus habis kan. Dari sini habis, habis. Nah, habis itu dia akan tidak sepenuhnya menutup. Nah, kan menyisakan putih-putih ya, menyisakan kertasnya. Nah, ini aja berarti ya, cuma yang di sini. Ini. Ini semakin habis ya semakin nggak kelihatan. Semakin habis ya kan semakin lamat-lamat ya kalau bahasa Jawanya. Nah, caranya kalau misalnya mana ya? Kalau misalnya itu masih basah, ya dilap biar tidak basah. Ya, ini enggak terlalu ya, ini aja sudah mudeng lah ya. Maksudnya seperti ini. Ini semakin nggak kelihatan ya, semakin lama. Nah, Mas Rianto belum terlalu mengeksplorasi kayak gitu ya. Mungkin untuk isian-isian ya, baru untuk isian-isian. Nah, seperti ini isian-isian itu sudah nampak. Tetapi untuk objek-objek yang utama ini belum tampak. Nah, misalnya itu bisa dipakai untuk bentuk-bentuk yang ada di kejauhan. Maka akan lebih artistik lagi ya, Mas Rianto. Ya Pak, saya kepontal-pontal melihat objek manusia yang bergerak-gerak dan bergonta-ganti. Caranya ditangkap dulu ya, ditangkap. Ya memang butuh ini ya, butuh jam terbang untuk menangkap itu ya, objek-objek yang bergerak itu memang butuh jam terbang tersendiri ya. Siap ngasah mental lagi. Oke, Mas Rianto. Dari bentuk segala oke ya. Tadi sudah saya. Ini B lebih ya, B plus berani. BA ya, ini BA bentuknya, BA min lah. Kalau ini B ya, ini B, ini BA, ini B plus plus ya, berarti BA min min, 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 73. Baik, rekan-rekan Pancing Explorer, malam ini yang mengirimkan karya adalah Mas Rianto. Jadi kalau teman-teman ada yang mengirim dan saya belum komentari, silahkan sebentar ya. Saya pernah mendapatkan WA itu dari siapa ya? Sudah menyatakan, sebentar ya, saya cek ya. Saya pernah mendapatkan Japri. Saya pernah mendapatkan Japri WA yang menyatakan sudah mengirimkan karya. Itu karya sketsa kalau nggak salah ya.
Bentar saya cek dulu ya. Semoga tidak kelewat. Saya pernah terus saya jawab, Mas tolong di apa? Oh, Mas Agil. Iya, betul betul. Betul Mas Agil ya. Mas Agil saya kirim tugas satu di kuliah. Oke, baik. Baik, Mas Agil ya. Kita cek karyanya Mas Agil ya. Kita cek karyanya Mas Agil. Ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Mas Agil ya. Agil ya. Mas Agil itu namanya siapa ya? Agak susah kalau tugasnya aja. Kalau namanya itu beda. Tugas satu ya. Agil. Faklik ini kalau nggak salah ya namanya ya. Kalau namanya apa? Namanya berbeda dengan akun YouTube panggilan WA gitu itu kadang bingung saya. Oke, ini satu karya ya. Kalau nggak salah ini ya, faklik ini. Sebentar, saya cek dulu Mas Agil. Oh iya betul, betul ini. Oke, oke baik. Oke, sebentar kita lihat dulu ya. Ini karyanya Mas Agil. Gini, Mas Agil ya. Pertama, saya sampaikan dulu, kelas sketsa ini memang boleh sudah tahu ya saya pikir ya, Mas Agil. Kita boleh memilih dari tugas manapun, tetapi sangat direkomendasikan dari tugas satu. Nah, Mas Agil ini sudah mengawali dari tugas pertama. Mengapa begitu? Karena tugas ini dibuat berurutan agar teman-teman bisa memiliki progres dan agar teman-teman itu bisa menapaki setapak demi setapak ya, agar kuat ya. Kalau kita berlatih ya setapak demi setapak itu tentu kuat ya. Seperti kalau kita bela diri gitu ya, kalau pertama langsung salto sama nendang ya malah bisa kebanting ya. Nah, kalau pertama ya kuda-kuda dulu ya misalnya gitu. Nah, di tugas satu ini teman-teman, Mas Agil, itu sudah ada ditambah air, belum memakai cipratan, belum memakai teknik-teknik yang lainnya, tetapi garis ya, hanya garis ya, buat beberapa terus dikirimkan 3. Nah, terus oke lah, tapi kita bahas, kita belum akan menilai ini ya. Kita karya Mas Agil belum kita nilai karena tidak sesuai dengan tugas. Tetapi akan kita bahas ya tentang kualitas garisnya. Begini, Mas Agil ya. Kita sudah melihat Mas Agil sudah berusaha membuat garis yang berani. Sudah berusaha membuat garis yang yang tidak ragu-ragu. Itu usaha yang bagus ya, usaha yang bagus. Namun begini Mas, garis yang berani itu tetap mempertimbangkan bentuk ya, tetap mempertimbangkan bentuk. Jadi sketsa itu memang susahnya itu kombinasi antara bentuk ya, bentuk yang memang mampu ditangkap dengan keberanian garis. Nah, untuk keberanian garisnya lumayan ya, keberanian maksudnya berani menggores. Keluasannya memang belum ya. Keluasan
garisnya belum, tapi keberaniannya sudah. Nah, problemnya adalah bentuknya. Misalnya ini kan apa ya, semacam akuarium lah ya, sesuatu yang persegi ya, seharusnya kan asumsi kita kan ini apa kotaan lah ya, kotaan. Nah, karena ini transparan, berarti menunjukkan bahwa ini adalah kaca. Nah, problemnya gini Mas, kalau kita melihat karya seperti ini ya, kira-kira horizonnya di mana? Horizon itu adalah eh, apa, pandangan mata ya, pandangan mata, tinggi mata, yang itu nanti akan keberadaan titik lenyap di dalam perspektif garis ya. Perspektif hanya ada dua, perspektif garis ya, linear perspektif dan aerial perspektif ya, perspektif udara. Perspektif garis itu hukumnya semakin lama menuju ke titik lenyap. Kalau perspektif bentuk atau perspektif udara, aerial perspektif semakin lama semakin kabur. Nah, yang saya bahas ini adalah perspektif garis. Nah, perspektif garis itu yang pertama dicari adalah horizon. Horizon itu batas mata. Kalau kita melihat sketsa ini, kira-kira batas matanya di mana? Batas matanya kan kira-kira di sini ya. Batas mata kita, horizonnya di sini. Kenapa? Karena silinder-silinder ini tampak. Kalau silinder seperti ini tampak, berarti kan dia ada di bawah mata kita, berarti horizonnya ada di atas silindernya. Nah, kalau horizonnya ada di sini ya, horizonnya di sini pasti yang di atasnya sini juga tampak, kan gitu. Ini garis, set, set. Nah, ini juga tampak, tampak meskipun sedikit ya. Kalau ini tampak ya di sini tampak. Nah, kan gitu kan, itu. Memang menariknya itu kalau kita ngomong perspektif garis, itu kita tidak mengambil ya apa sisi muka dari suatu benda ini frontal dengan kita, agak dimiringkan ya, maka akan lebih menarik ya. Misalnya gini, set, nah gitu ya, ini miring, itu akan lebih lebih enak ya, akan lebih eh, apa bentuknya akan lebih luas. Nah, eh, terkait dengan efeknya, ya kita belum mempelajari efek ya di tugas satu, tetapi efeknya ini belum menyatu ya antara oke lah, mungkin ini niatannya Mas Agil ya, mau membuat aerial perspektif ya, yang jauh, tampak jauh, tampak dekat gitu ya, tetapi belum nyambung tiba-tiba gitu ya. Eh, Apalagi kalau ada objek yang banyak itu gradasi ke apa garis yang semakin lama semakin hilang itu tidak tidak ujug-ujug, dan yang dimainkan cenderung ya nanti tidak langsung ke halftone, tetapi tetap dengan tinta ini ya, agar kita menjaga kepekatannya ya, tetap dengan tinta yang tidak dicampur air, tetapi eh, apa banyak sedikitnya tinta di pena itu. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan ke Mas Rianto kan, setelah dicelupkan gitu, itu bisa dihapus atau bisa dilap, kemudian kita goreskan yang ada di belakang. Nah, kalau ini terasa tidak enak ya. Dan definisi kemudian persoalan lain ya, definisi bentuk atau iki bentuk opo gitu ya di yang di bagian atas ini masih sangat kacau ya, belum belum tampak. Terus yang penting lagi ini ya, ini kan bentuk silinder, bentuk bulatan. Nah, ini bulatannya belum kena. Jadi bulatan itu eh, elips ya, di sini ini kurang lancip ya. Meskipun tidak benar-benar lancip, karena kalau lancip juga salah ya. Tapi semakin lama semakin gitu ya. Jadi ini bentuknya belum luas ya. Bentuknya belum luas, garisnya juga belum luas ya. Bermain tebal tipisnya belum enak. Potensi garis yang beraninya sudah ya. Potensi garis yang beraninya sudah, bentuknya belum luas dan masih ini ya, masih pengennya nyambung ya gitu kan, karena takut tidak apa, tidak pas, maka harus disambung-sambungkan setiap sudutnya, dan pengulangannya seringkali nggak enak ya. Nah, ini balik bolak baliknya ini
bolak-baliknya ini belum luwes ya, belum luwes. Masih perlu banyak sekali ini ya, perlu banyak sekali mencoba ya. Makanya di setiap tugas itu ini ya, saya beri keterangan gini, buatlah sebanyak-banyaknya sketsa, pilih 3 terbaik untuk dikirim di kelas. Kenapa buat sebanyak-banyaknya? Ya, agar semakin banyak jam terbangnya. Mengapa kok banyak kok milihnya 3? Sekalian teman-teman latihan kurasi karyanya sendiri, memilih karyanya sendiri. Karena ini penting memilih karya sendiri ya, yang sudah enak, yang sudah layak itu mana gitu. Itu teman-teman ya. Mas Agil memang bentuknya juga masih perlu banyak diperkuat lagi ya, termasuk ini ya. Ini meskipun nggak apa mencoba memakai aerial perspektif ya, tetapi masih cenderung linear ya, garisnya itu masih sama. Jadi belum bermain tebal tipis. Tebal tipisnya garis itu belum dimainkan. Oke, itu Mas Akil. Untuk nilainya ini belum kita nilai ya. Tetapi kalau secara kualitas ya, misalnya karya ini dinilai ini masih di kisaran C plus lah, masih di kisaran C plus. Tetapi karena ini tidak sesuai tugas ya, yang harusnya garis, maka belum kita nilai ya. Tugas ini karya ini belum dinilai karena belum sesuai tugasnya. Gunakan hanya garis untuk tugas 1 ya. Karena mungkin kita memang akan benar-benar menguji ya, menguji kemampuan garis ya, menguji kemampuan garis pada tugas 1. Baik. Alhamdulillah ini Mas Agil juga hadir ya. Dan Pak siap memperbaiki lagi. Terima kasih Mas Agil. Itu teman-teman, semoga tidak ada yang terlewat ya. Kalau dari email, insya Allah tidak ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Kita ketemu lagi di pekan mendatang ya. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.